Halo, halo, kembali berjumpa dengan kami. Saya Hetsuno Arif dan juga Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, eh, Anda kemarin di acaranya di Bengkulu ya, di Universitas Bengkulu ya, Bung Rocky ya. Oh iya nih mahasiswa Bengkulu, jurnalis, LSM, apa yang disebut apa kayak KNP, OKP itu. Oh, Jadi saya OKP. kasih kuliah umum lah di situ tentang temanya komunikasi kritik gitu Hmm. dan masa depan generasi emas itu temanya itu. Alia Hmm. biasa bahas isu nasional dan kesan saya masyarakat Bengkulu butuh betul sarana untuk berinteraksi secara akademis tuh. Hmm. Mereka menganggap bahwa pengetahuan mereka itu sekarang tidak bisa dia peroleh dari percakapan dengan partai-partai politik karena Hmm. langsung ketahuan tuh arahnya. Jadi mereka butuh percakapan. Nah itu penonton FNN semua. Jadi mereka selalu merasa, oh ternyata FNN itu kampus ya. Gitu. Itulah. Ada gubernur titip salam buat saudara Hersu karena Oh, setiap hari dia mungkin salam. menonton Ya, Rocky Gerung dan Hersu. yes. Oke, salam kembali untuk Itu. Pak Gubernur Bengkulu ya. Hmm. Ya, ya. Oke, tapi cukup ini ya. Tapi saya kira sama ya, Anda temukan di berbagai daerah itu ya, apa yang dipikirkan oleh publik itu sebenarnya. Ya publik, ya itu akhirnya saya bikin komparasi bahwa Hmm. ekspresi lokal itu Hmm. tidak bisa dipahami hanya melalui keterangan pers dari partai-partai di pusat yang di daerah itu beda betul. Jadi partai pusat itu nggak paham bahwa di daerah itu perintah partai pusat beda dengan keadaan lokalnya itu. Jadi Hmm. kelihatannya ini dari segi kepartaian itu nggak ada hubungan langsung antara DPP dan pengurus daerah itu. Hmm. Nah, keluh kesah dari pengurus daerah menunjukkan pada saya bahwa itu tidak online sebetulnya atau tidak inline apa yang Hmm. jadi aspirasi daerah dan apa yang diputuskan di pusat. Tapi mahasiswa kendati Bengkulu sedikit melemah karena tradisi akademis yang tidak tumbuh dengan baik dan masih takut untuk mengekspresikan pikirannya. Tapi mereka anggap bahwa ini permulaan, jadi dia mengundang saya, mereka mengundang saya dengan maksud supaya beranilah untuk bicara. Demikian juga. Jadi terlihat bahwa kampus memang membutuhkan diasuh kembali oleh akal sehat, kira-kira begitu tema mereka. Karena dia nggak dapat informasi lain tentang politik selain dari FNN, kan begitu kan. Jadi semua hal akhirnya Hmm. dikembalikan pada kehadiran FNN. Itu jadi FNN udah jadi talk of the town di Bengkulu. Yes. Oke, syukurlah kalau memang itu ya apa yang kita lakukan ini semacam ada manfaatnya ya, ada kontribusi kita kok terhadap pemikiran-pemikiran di daerah gitu. Karena memang sejak awal kan channel ini kita dedikasikan untuk itu. Iya, itu saya tanya mahasiswa, bagaimana desa kalian tahu? Iya, di desa kami juga setiap hari itu ada komunitas untuk saling mengingatkan. Ini ada video FNN. Jadi mereka sebut ibu-ibu itu mak-mak dan begitu misalnya ada pertemuan petani itu membahas isu FNN dan mereka menganggap bahwa yang penting itu udah dengar, kalau mengerti mungkin masih susah tuh. Jadi Ya, begitu cara mereka ya, 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 ya. mengapresiasi Ya. percakapan-percakapan di FNN. Ya, terima kasih. Dan kita nanti tentu saja mencoba apa ya, sedikit menurunkan bahasa, tapi susah juga ya. Saya kira mereka juga nanti lama-lama kalau ikuti kita terus juga Nah artinya itu. paham juga mereka ya, Bung Rocky ya. Karena banyak sekali Ya, betul. term-term yang sebenarnya tidak dipahami publik sekarang itu sudah biasa. Orang seperti 0% misalnya dulu. Kan orang juga nggak Nah, paham kayak apa sih begituan itu maksudnya kan. 0%. Ya. Hmm. Jadi hal yang mengembirakan sebetulnya. Kendati mereka jujur mengatakan, iya sebetulnya kita nggak paham ya, tapi kita tahu ini politik yang benar tuh ya. Jadi mereka cuma ingin ada suara yang bisa memungkinkan mereka tahu bahwa pikiran mereka disambungkan melalui jalur-jalur sosial media dan FNN ya, yang itu yang mereka lihat sebetulnya tuh. Ya. Dan kampus juga apa namanya, dosen-dosen juga begitu tuh, hadir banyak dosen, tapi sebagian masih berbisik-bisik, ada yang langsung lantang, langsung kita bisa bedain ini dosen AS dan dosen swasta tuh kalau begitu.
Oke, Lanjut, Bang lanjut. Rocky, kita ini ya. Sekarang kita bahas ini lagi ramai karena Bu Mega dan Mbak Puan itu sedang di Korea kan. Mbak Puan mendapat Doktor honoris causa kalau nggak salah honoris causa yang kedua, dan ini dia masih kalah jauh dibandingkan dengan Bu Megawati gitu. Tapi sekarang ini netizen saya amati lagi heboh karena selama di Korea rupanya Ibu Mega dan Mbak Puan tuh berkunjung ke Itaewon. Itu ada tempat yang kemarin ketika ada tragedi di sana ya, dan Ya. kemudian dia meletakkan bunga di sana sebagai tanda duka cita, dan saya kira fine, itu bagus gitu. Tapi kemudian netizennya ini namanya dia mereka mempersoalkan kenapa kok sampai Korea jauh-jauh datang ke situ, tapi ketika ada peristiwa di Kanjuruhan kok tidak kedengaran ini Ibu Megawati dan Mbak Puan. Ini digugat oleh para netizen ini, Bung Rocky. Ini soal standar etik pemimpin sebetulnya, dan benar betul, dan kan nggak ada pejabat yang datang ke situ, dan ketua-ketua partai juga menganggap ya itu sekedar tragedi. Dia nggak bisa paham bahwa itu juga adalah konstituen yang kalau pemilu dikerahkan untuk mengusung tokoh tertentu, tapi ketika terjadi peristiwa itu seolah-olah lepas tangan tuh. Karena itu sebetulnya juga berhak publik itu buat mengintip kegiatan Ibu Mega di tempat kecelakaan di Korea itu tuh, dan mulai bikin penilaian tuh. Jadi betul, kendati publik Indonesia itu seolah-olah tidak peduli, tapi begitu ada perbandingan mereka langsung anggap bahwa ini nggak benar tuh. Jadi kepekaan muncul selalu ketika ada perbandingan. Itu artinya mereka sebetulnya dari awal tahu bahwa yang terjadi di Malang itu harus dapat perhatian lebih besar dari Ibu Mega tuh. Karena di situ juga wong cilik itu. Jadi keluh kesah atau ya semacam sinisme netizen itu menunjukkan bahwa rakyat kita peka terhadap ketidakadilan. Dan itu yang mesti dipahami oleh Ibu Mega. Kalau Ibu Mega dapat doktor kehormatan tapi kemudian balik ke Indonesia atau masih di Korea udah dinilai sebagai tidak peka, ya apa gunanya simbol-simbol akademis itu? Ya, ya. Ya, ini saya kira sebenarnya kayak gini nggak perlu baper juga lah kalau kemudian netizen mempersoalkan ini. Karena persoalan seperti ini saya kira sangat substansial. Karena apa? Kok seolah jadi kesannya itu kan seperti apa ya? Jadi tidak ada ketulusan lah gitu ya. Kalau di luar negeri dia bisa menunjukkan semacam itu, kenapa hal yang sama juga tidak bisa dilakukan? Justru harusnya yang lebih utamakan ketika terjadi di dalam negeri, bukan di luar negeri. Itu yang kita maksud, bahwa standar moral orang Indonesia sebetulnya tinggi, dan begitu kontras diperlihatkan muncul evaluasi, dan evaluasi itu yang juga diberlakukan oleh rakyat Indonesia atau netizen kalau melihat kebijakan pemerintah yang timpang atau berbohong gitu. Dan itu jadi cara kita membaca oposisi sekarang adalah melalui sinisme, satire dari netizen. Itu dasarnya. Jadi Pak Jokowi atau pemerintah jangan anggap oposisi berhenti ketika partai-partai itu diserap dalam kekuasaan. Tetap aja suara masyarakat sipil itu suara yang jujur, suara yang jernih. Ya, oke. Bung Rocky, ini kita ngomongin kelanjutan yang kita obrolin kemarin ya. Kemarin itu Pak Prabowo didatangi oleh Projo, yang mereka baru saja menyelenggarakan musyawarah di Sumatera Barat. Dan kalau di Sumatera Barat kita pasti tahulah memang Pak Prabowo juga menang di sana gitu ya kemarin pada Pilpres yang lalu. Dan sebenarnya mereka ini juga tidak hanya akan menemui Pak Prabowo, tapi juga menemui orang seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno dan sebagainya. Tapi sekarang ini menjadi berbeda pertemuan itu setelah Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo gitu. Dan kan kata Projo karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, jadi Projo juga mendukung Pak Prabowo kan gitu. Nah, ini jadi sangat menarik, dan kemudian Pak Prabowo juga memberikan sinyal bahwa dia merasa nyaman bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan dia minta agar komunikasi dengan Projo terus berlanjut. Saya kira ini kan sebenarnya sinyal-sinyal politik yang kita bisa baca kemana arahnya. Ya, apa gunanya lagi Projo kalau ya kami mendukung apa yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi ya ngapain dukung lagi kan ya. Presidennya sendiri udah dukung, ngapain relawan sibuk-sibuk kan? Kan fungsi relawan adalah memperkuat dukungan presiden. Nah sekarang presiden bilang ya saya udah pastikan Jokowi, lu mestinya bubar aja kan? Kan Projo nggak ada manfaatnya lagi karena presiden langsung. Lain kalau Projo yang tekan Jokowi untuk
memberi sinyal pada Pak Prabowo, maka Projo bisa klaim itu. Kalau sekarang Projo nggak klaim apa-apa. Kan Projo mau bilang, ya Pak Jokowi udah putuskan, maka kami ikut. Yang ada itu bukan berita tuh, namanya juga pengikut Jokowi. Apa yang diputuskan Jokowi, ya dia ikut. Besok Pak Jokowi bilang, oke, mesti ada dua tuh. Kan bayangkan misalnya, dulu Projo itu sangat anti Jokowi, anti Prabowo. Oh iya, iya. Beberapa senior di situ kan merasa ini jijik misalnya menyebut nama itu. Sekarang mereka mesti nyebut itu karena Presiden Jokowi sebutkan nama dia, nama Pak Prabowo. Nah, bagi Pak Prabowo ya itu nggak ada problem juga didukung nggak didukung kan. Bagi Pak Prabowo yang penting dapat sinyal bahwa Jokowi tidak akan menghalangi Prabowo, maka Pak Prabowo mengkonsolidasi partainya tuh. Yang bekerja siapa nanti? Ya relawan Gerindra, bukan lagi relawan Jokowi sebetulnya tuh. Jadi agak ajaib sebetulnya ini relawan-relawan Jokowi ini ya mondar mandir atau kesana kemari aja kerjaannya kan. Nggak ada poin di situ tuh. Mestinya misalnya Projo mengatakan oke, Jokowi sudah menunjuk Prabowo, tapi kami masih punya apa namanya nih second opinion terhadap Pak Prabowo. Lalu timbul percakapan dengan Pak Jokowi. Tapi sekarang udah nggak mungkin tuh. Dan itu yang dari awal kita terangkan bahwa musrah itu akhirnya akan berhenti itu sebelum tuntas 31 provinsi yang dijanjikan itu. Kenapa? Karena amunisinya juga habis. Karena para sponsor tahu bahwa mending langsung aja Jokowi yang ucapkan daripada lewat musrah yang sebetulnya ya pointless. Tapi begitulah keadaan kita. Kita terima aja bahwa kelucuan politik memang harus terjadi atau bahkan paradoks politik. Ya. Apalagi yang mesti kita ucapkan selain mengatakan selamat datang Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Projo mesti spanduk aja selamat datang Pak Prabowo. Jadi udah selesai kan. Ya, ya. Nah, ini kan sekarang semakin lebih transparan gitu. Walaupun tadinya sejak awal kita sudah tahu bahwa sebenarnya musrah ini kan dulu itu sebagai justifikasi untuk Pak Jokowi untuk maju 3 periode lagi. Dan sebenarnya itu udah kehilangan dia esensinya dan justifikasinya sudah hilang. Dan harusnya mestinya ini diberhentikan ketika ide Pak Jokowi 3 periode itu kemudian ditentang oleh partai-partai politik, termasuk justru oleh pendukungnya sendiri yang terkuat PDIP kan. Alat itu udah nggak, sebetulnya fungsi udah selesai tapi masih ingin digunakan tuh. Lalu orang anggap bahwa ya karena masih ada sisa anggaran jadi masih dipakai lagi kan. Dari ide untuk mendukung Pak Jokowi cuma 2 kali putaran udah selesai. Pak Jokowi sendiri udah nggak bergairah dengan ide 3 periode, walaupun di dalam benak Pak Jokowi masih ada kesempatan melalui MPR misalnya tuh, bukan melalui musyawarah rakyat. Tapi operasi itu kan nggak mungkin lagi diambil oleh Projo. Kan nggak mungkin Projo itu bergabung dengan MPR untuk membahas 3 periode, kan ada gunanya kan. Kan musrah itu justru dimungkinkan karena itu di luar lembaga resmi politik. Kalau MPR kan lembaga resmi. Jadi isu Pak Jokowi mau 3 periode itu masih ada, tetapi melalui forum MPR. Dengan kata lain, Pak Jokowi menganggap bahwa musrah itu nggak diperlukan lagi itu. Untuk dibubarkan juga ya buat apa, masih penting mungkin untuk di BKO-kan ke Pak Prabowo. Tapi relawan Gerindra kan juga punya disiplin yang merasa bahwa biar aja kami yang ngurus, kami berlebih bahkan dari relawan Jokowi itu dan lebih disiplin, ada pendidikan kader relawan Gerindra tuh. Jadi sebetulnya politik udah selesai ketika Pak Jokowi mengatakan saya kira periode berikut adalah hak Pak Prabowo, selesai. Walaupun dari segi etika politik itu udah bahas itu buruk sebetulnya. Tapi harusnya Projo lakukan semacam ya komentar akademis bahwa ya kurang etis kalau Pak Prabowo juga dapat kritik dari kalangannya sendiri. Tapi kelihatannya Projo betul-betul jadi juru bicara yang nggak boleh bicara lain selain apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi. Ini bukan itu sebetulnya politik yang bermutu. Ya, nah oke. Tapi gini, saya juga diingatkan Bung Rocky, jangan sampai kita dianggap seolah larut bahwa persoalan ini udah pasti Pilpres akan berjalan gitu, karena tetap saja ada skenario lain bagaimana memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Itu caranya antara lain ini dengan
pemburukan ekonomi yang terjadi itu yang justru kan kalau kita lihat juga sinyal-sinyal yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dunia akan awan gelap apa dan sebagainya gitu, dan seolah-olah memang ekonomi kita akan sangat buruk karena resesi dunia. Tapi justru orang banyak mencurigai sebenarnya ini jadi pintu masuk buat mereka untuk justifikasi ya pemerintah itu dalam kondisi seperti ini nggak perlu ada pemilu lagi, terus karena justru kepentingan rakyat lebih penting, misalnya anggaran-anggaran APBN bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan rakyat daripada penyelenggaraan pemilu gitu. Itu yang kita duga, bahwa keluh kesah terhadap keadaan ekonomi sebetulnya dimaksudkan sekedar untuk membuat suasana betul-betul miris, lalu datang ide untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia melalui perpanjangan masa jabatan presiden. Kan itu lebih masuk akal, kedaruratan ekonomi, ketegangan politik, sehingga diperlukan semacam wisdom supaya Presiden Jokowi bisa memimpin kembali itu. Tetapi itu juga akan menimbulkan konflik dalam kabinet. Kan kita bisa bayangkan misalnya ya Sri Mulyani, tentu dia tahu bahwa ini permainan doang, dan dia pasti akan dijebakkan juga di dalam mengambil keputusan. Apa benar ekonomi kita hancur? Bukankah Sri Mulyani yang beberapa hari ini mengatakan enggak, kita justru surplus itu. Lalu pertanyaannya, kenapa surplusnya tidak menghasilkan multiplier effect dari segi demand itu kan? Itu intinya kan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat memang uangnya ada, tetapi uang itu mau disimpan untuk tahun depan, kan nggak bisa anggaran tahun ini disimpan untuk tahun depan itu kan. Kan fungsi dari anggaran dihabiskan sesuai dengan tahun anggaran tuh. Kalau sisa anggarannya itu 30% tahun depan, itu artinya itu mau disebut tabungan pemerintah atau apapun, itu artinya tidak diserap anggarannya. Dan mestinya DPR bereaksi, kenapa penyerapan anggaran tahun ini minim sekali kan? Karena mungkin yang disebut sebagai realokasi itu dimaksudkan untuk menyebar BLT nanti, BLT yang sifatnya sangat politis di tahun politik 2023. Jadi kita membaca soal keluh kesah Pak Jokowi itu semacam strategi politik aja untuk mengumpulkan kembali kepercayaan bahwa dia bisa memulihkan ekonomi, yang padahal juga nggak bisa pulih itu. Jadi jangan sampai kepercayaan publik itu pulih dengan sinyal yang palsu dari istana. Tetap nanti akan ada analis yang akan bongkar bahwa APBN kita sebetulnya tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif, sehingga tidak menimbulkan produksi dari dalam negeri itu, karena mau ditahan jumlah tertentu untuk disebarkan nanti di 2023 nanti sebagai bantuan presiden pada rakyat tuh. Nah di situ proses manipulasi dimulai. Iya, dan apalagi kan kita dalam beberapa hari ini kan kita membahas ada spanduk berlebaran di mana-mana ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi atas BLT yang disebarkan itu. Dan itu kita melihat ini tentu punya maksud, ada maksud politik tentu, semacam conditioning gitu ya, masyarakat disiapkan untuk bisa menerima lagi Pak Jokowi, kan bisa semacam itu juga artinya, Bung Rocky. Ya itu yang tersebar di seluruh Indonesia tuh. Bengkulu saya lihat spanduk yang sama. Jadi ada operasi sebetulnya ini pasti bukan projo, karena projo memang terlalu teknis untuk hal-hal yang agak strategis semacam ini. Jadi akan dikondisikan masyarakat itu harus percaya bahwa hanya Pak Jokowi yang masih punya kartu sembako gratis melalui BLT, dan mulai akan dicicil nanti. Jadi saya duga sekali bahwa ini persiapan, betul tadi, persiapan untuk menggelontorkan uang supaya terima kasihnya makin menjadi itu, sehingga dimungkinkan untuk perpanjangan masa jabatan, dan itu dengan mudah untuk dipoles lagi di MPR dengan asumsi bahwa rakyat masih mengendaki karena rakyat berterima kasih itu. Jadi itu intinya. Jadi akan dikumpulkan, kalau ditanya apa dasarnya Presiden Jokowi bahas kemungkinan dia 3 periode. Saksinya siapa itu? Buktinya apa? Dikumpulkan baliho-baliho itu kan. Ya. Ini baliho bilang begitu, iya, tapi baliho dia pasang sendiri. Jadi tetap saja itu waspada karena kejahatan itu artinya karena ada niat dan kesempatan. Jadi niatnya sudah ada, tinggal sekarang nunggu kesempatannya saja. Ya kan lucu kalau misalnya resmi dari rakyat terima kasih Pak Jokowi, itu pasti spanduknya beda-beda, ucapannya beda-beda. Ini bagaimana mungkin seluruh Indonesia bilang terima kasih Pak Jokowi itu? Mana ada rakyat desa
punya pengetahuan untuk bikin spanduk dengan bahasa yang sama tuh. Ya. Jadi ini ada agen yang memaksakan terima kasih dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Ya. Dan rasanya itu harga walaupun dibuat kesannya sederhana ya kan, Bung Rocky pakai bambu, pakai main kain biasa, tapi tetap saja kalau rakyat nggak mungkin membiayai itu karena BLT yang diterima itu kan 600.000 untuk 4 bulan. Jadi satu bulannya 150.000. Untuk mereka sendiri aja nggak cukup, apalagi untuk buat baliho seperti itu nggak akan cukup lah gitu. Nah, di situ kita tahu jebakannya atau tipu-tipunya. Kalau rakyat kelebihan uang, baru dia bikin baliho itu. Jadi bayangin satu desa itu 100 baliho dari satu, bahkan di kebun ada baliho begituan. Saya lewat di kebun kosong ada begituan tuh. Dia mau ngapain sih petani nanam berterima kasih dengan bikin baliho kalau harga baliho itu 2 kali lipat dari pendapatan dia setiap bulan yang 150.000 kan. Begitulah cara dungu untuk memanipulasi keberhasilan, dan orang anggap bahwa ya apa gunanya pamer hal yang sebetulnya yang Pak Jokowi bilang ya makro kita dan mikro kita, iya makronya diperlihatkan bagus tapi mikronya buruk tuh. Setiap petani, setiap konsumen di desa itu tahu bahwa harga udah 2 kali lipat, bahkan ada 3 kali lipat dari yang biasa. Ya, oke, Bung Rocky, dan seperti biasa untuk mengembalikan situasi itu kita tetap kawalnya dengan 0%. Kita nolkan semuanya sehingga akal sehat bisa pulih kembali ya. Ya, termasuk baliho itu dinolkan aja tuh. Yes, baliho dinolkan. Seperti di Solo udah dinolkan kok. Nah, itu Gibran paling bagus, dia menolkan sesuatu yang sebetulnya simbol. Kan seluruh simbol Solo itu ada pada Gibran. Gibran meruntuhkan simbol itu dengan menurunkan balihonya. Saya nggak tahu itu gejala alam apa. Ya, tapi jangan terus-terusin lagi Anda bicara Gibran. Nanti Anda dicurigain lagi kalau Anda ngomongin Gibran lagi. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke.